Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di mata kuliah eksekusi bisnis, pertemuan yang ke-6. Hari ini kita akan mereview hasil kerja tim atau kelompok 3 tentang bagaimana mereka mengaplikasikan design thinking untuk membuat produk dan jasa. Saya tidak tahu kali ini mereka mungkin produk dulu. Sedangkan minggu depan, semua kelompok akan mempresentasikan jasanya atau yang belum dipresentasikan. Kalau kelompok 1 kemarin sudah mempresentasikan tentang jasa yang mereka buat, berarti minggu depan mempresentasikan tentang produk yang mereka buat. Saya ingatkan sekali lagi, saya sudah memberikan 10 video yang ada di Spada. Itu silakan dipelajari, kemudian tulis komentarnya di YouTube-nya, dan tulis komentar juga di Mairo, sehingga saya bisa mengetahui kalian belajar sudah sampai di mana. Kemudian 10 item tersebut itu adalah knowledge atau pengetahuan untuk kalian bisa melaksanakan design thinking ini dengan baik. Jadi dua-duanya dipelajari. Jadi ada ilmunya, kemudian skillnya atau keterampilannya itu ada di tugas ini, di design thinking ini. Kalian berkolaborasi, bekerja sama, membuat produk mulai dari empati sampai proses pengetesan kepada customer. Jadi itu jangan dipisahkan. Nanti setelah design thinking ini selesai, kalian sudah bisa membuat produk dan jasa. Tahap selanjutnya adalah kita akan belajar tentang bisnis model canvas. Jadi saya akan ajari bagaimana membuat bisnis model. Kemudian kalian buat bisnis modelnya diterapkan kepada produk dan jasa kalian. Setelah itu, setelah bisnis model canvas ya, bisnis modelnya sudah kalian buat untuk 2 produk itu, kita akan bertemu lagi untuk membahas market validation. Jadi kita validasi market, produk, dan bisnis model yang sudah kalian buat. Itu nanti kita uji ke pasar. Teknisnya nanti bisa masing-masing kelompok dua produk, satu produk dan satu jasa. Bisa jadi nanti 2 kelompok itu nanti berkumpul menjadi satu. Mereka berdiskusi lagi produk dan jasa mana yang menjadi andalan kalian. Untuk apa? Untuk kita ajukan ke workshop market validation. Jadi 2 kelompok bersatu untuk membuat satu solusi yang paling bagus dari 2 produk dan 2 jasa yang milik mereka. Kemudian andalannya akan kita gunakan untuk market validation. Ada workshop market validation. Sampai di sini penjelasan saya jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, kalau jelas saya beri kesempatan sekarang kepada Putra, Safira, dan tadi Clarista untuk mempresentasikan design thinking-nya. Saya persilakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini screen-nya gimana ya, Pak, gambarnya? Kenapa? Kelihatan sudah? Udah kelihatan? Ya, kelihatan. Di full screen gini ya, Pak? Ya, silakan. Kelihatan kok. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil wawancara model design thinking kami dan penemuan solusi. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama Safira Fitria. Enggak dengeran suaranya ya? Tes. Sudah dengar. Oke. Ini nama anggota kelompok kami. 1. Safira Fitria. 2. Saya Abdullah Jaya Saputra.
dan 3 Clarista Mayasari. Untuk narasumber kami ini merupakan salah satu teman kita, yakni Vira, namanya Mahayu Larasati dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau masih semester 2. Kemudian ini wawancara kami kemarin via Google Meet. Kita berdiskusi mengenai penemuan solusi dari masalah yang dihadapi beliau dengan metode design thinking. Hal awal yang kita lakukan adalah mendapat empati dan mencari permasalahan. Nah, fungsi dari empati adalah agar kita bisa merasakan betul kondisi dari customer sehingga hasil permasalahan atau solusi yang didapat bisa jauh lebih maksimal. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapat empati dan mencari permasalahan. Yang pertama yakni kita melakukan menanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya, sehat, dan lain sebagainya. Kemudian 2, kita melakukan pendekatan. Nah, pendekatan ini kita bertanya bagaimana rasanya ketika terdampak pandemi, kemudian bagaimana rasanya kuliah online, dan lain sebagainya. Terus setelah itu kita akan menanyakan apa masalah yang dihadapi dan belum terselesaikan. Klien kami ini ternyata jauh lebih memiliki masalah pada konsumsi makanan ringan daripada kebutuhan kuliahnya. Sehingga kita akhirnya menetapkan masalah tersebut untuk penemuan solusinya. Cara menemukan permasalahan kita adalah sesuai dengan materi yang telah diajarkan, yakni metode design thinking. Yang pertama yakni interview. Pada poin ini kita menanyakan tentang hal-hal dasar permasalahan yang mempunyai jawaban relatif singkat. Seperti seberapa penting makan ringan itu bagi Anda? Jawabannya sangat penting. Kemudian jenis makanan apa yang Anda suka, asin atau manis? Kemudian siapa orang yang Anda tanyai tentang rekomendasi makanan? Kemudian ketika memilih makanan Anda lebih suka produk yang besar atau kecil? Dan pertanyaan lain sebagainya. Langkah yang kedua yakni deeper. Tapi ini kita menanyakan hal-hal yang jauh lebih mendalam. Dan dengan menggunakan kata tanya kenapa, agar memperoleh alasan yang penting untuk penemuan solusi. Contohnya yakni kenapa makanan ringan itu sangat penting buat Anda. Terus kemudian kenapa Anda lebih memilih produk yang murah. Dan contoh lainnya adalah kenapa teman merupakan orang yang Anda tanyai tentang rekomendasi makanan. Rata-rata jawaban yang dikeluarkan oleh customer sangat panjang dan beralasan. Sehingga kita bisa menggali lebih dalam tentang pencarian solusi. Langkah yang ketiga yakni menanyakan goal dan insight. Goal di sini seperti tujuan atau harapan yang dimiliki customer terhadap solusi yang dilakukannya. Contohnya customer kami ingin merasa mendukung para UMKM agar mereka mampu bertahan dan berkembang ketika dia mewujudkan impiannya yakni membeli produk kami. Kemudian yang ketiga yakni mengutamakan rasa dan tidak mementingkan kemasan karena baginya sia-sia saja produknya kemasannya keren tapi rasanya nggak enak itu. Insight atau poin penting yang diinginkan oleh customer kami. Ya, selanjutnya Mbak Maya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Putra. Langkah selanjutnya adalah take a stand with point of view atau melakukan penyimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kemarin. Yang pertama disimpulkan adalah bagaimana karakter customer, karena tidak ada di hasil wawancara, jadi kami menanyainya kepada mbaknya langsung bagaimana karakternya, dan hasilnya beliau adalah orang yang santai dan sangat praktis. Kemudian kesimpulan yang kedua yakni apa yang dia butuhkan, dan kami menyimpulkan bahwa mbaknya membutuhkan makanan ringan yang murah dan mengenyangkan.
Dan kesimpulan yang terakhir adalah karena alasan apa menginginkan ciri-ciri produk yang seperti pada hasil wawancara, yakni salah satu alasan lebih memilih makanan ringan yang bisa mengenyangkan daripada makanan yang berat. Terbukti mengenyangkan adalah karena lebih suka nyemil daripada makan makanan berat. Setelah penyimpulan, kami mulai berdiskusi lagi dan menentukan makanan yang pas dengan karakter dan apa yang diinginkan oleh customer. Kami pun menyimpulkan dan menemukan 5 makanan ringan, yakni jagung asin, terus roti, susu, sosis, cireng, dan keripik ketela. Setelah memberi gambaran, kami meminta customer mengirimkan pilihan dan feedback-nya dari kita ke kita. Customer kita memberikan jawaban lebih memilih cireng dan menginginkan cireng yang mempunyai isian di dalamnya. Jadi lebih memiliki varian lebih. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Safira. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari langkah selanjutnya, yakni kita memberikan ulang solusi berdasarkan pilihan dan menambahkan poin feedback dari customer. Kami pun berdiskusi sebentar dan sepakat memberikan solusi baru berdasarkan kriteria customer kita, yakni cireng dengan varian rasa ayam pedas. Langkah selanjutnya, kami memberikan prototipe kepada customer mengenai ukuran, bentuk, agar customer dapat mengerti secara tidak langsung bagaimana produk yang akan tercipta. Setelah memberikan prototipe, langkah terakhir yakni meminta customer untuk memberikan feedback terakhirnya tentang hasil prototipe dan wacana produk kami, yakni meliputi feedback bagaimana pendapatnya, apakah sesuai, apakah ada yang kekurangan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil prototipe tersebut, dan apakah ada ide baru atau saran tambahan pada produk kami. Ia mengutarakan bahwa ia sudah puas dengan hasil produk kami, kemudian kekurangannya adalah jumlah produk kami yang menurutnya kurang banyak atau kurang besar, kemudian dia tidak ada pertanyaan dan dia memberi saran untuk menambah varian rasa lain agar lebih menarik para customer lainnya. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Oke, terima kasih. Saya coba merespon ya. Pak. Ketika tadi itu wawancara di awal, itu pertanyaan kalian pertanyaan terbuka atau bukan? Pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang jawabannya itu panjang. Sehingga dari situ kalian bisa banyak mengambil insight dari customer. Oke, untuk saya jawab ya Pak. Untuk pertanyaan kami kan ada dua ya Pak. Yang pertama di interview sama di dig deeper. Kalau di interview kami menanyakan tuh yang relatif singkat gitu, kayak pilihan ini atau ini gitu. Kayak misalnya produk yang murah atau mahal, yang murah. Kalau misalnya yang pertanyaan terbuka itu kami taruh di dig deeper. Jadi memang kita ada pertanyaan yang terbuka di dig deeper di mana menanyakan alasan-alasan apa aja yang dibutuhkan oleh customer kami, gitu Pak. Oke, soalnya tadi ada kecenderungan bahwa tim kalian itu mengarahkan jawaban surveyor, orang yang disurvei. Kalau saran saya, sebaiknya usahakan setiap bertanya menggunakan pertanyaan terbuka. Sehingga kalian bisa menangkap benar-benar itu apakah keinginan dia, apakah insight atau keinginan yang terpendam, ataukah dia hanya ikut-ikutan orang lain, atau bagaimana. Jadi terlihat betul dari customer-mu tadi itu. Jadi biarkan dia menjawab dan jangan dikasih clue. Jadi kalau di empati itu
sebagai sebuah larangan kita memberikan petunjuk kepada orang yang kita wawancarai. Supaya Pak, hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, tapi benar-benar apa yang ada di pikiran customer. Itu satu. Iya, Pak. Yang kedua, kenapa kok kamu memilih tadi tuh yang semester 2 tadi tuh, siapa namanya, Mbak Ayu tadi tuh, kenapa kok milih dia? Iya. Kenapa kok milih ini? Ya karena kita lebih mencari yang itu Pak, mahasiswa gitu Pak, lebih gampang jadi narasumbernya. Punya motivasi nih, saya mau ngambil segmen apa nih, gitulah, harus didasari dengan itu. Iya, jadi kita emang apa namanya itu mencari yang sepantaran aja Pak gitu, narasumber itu, yang bisa sekiranya siapa ya Rek, itu diskusikan Pak sama teman-teman, siapa yang pas gitu. Oh ini Safira ada temannya itu. Untuk proses belajar itu boleh ya, saya sampaikan itu boleh. Tapi kalau nanti ketika kalian mencari produk yang beneran, kalian harus berpikir mana nih pasar yang belum tergarap dan punya potensi untuk bisa membeli produk. Jadi awali dari situ. Oh, di pasar sebelah sini nih, anak muda, dia punya uang, dikasih orang tuanya, punya budget per bulannya sekian. Jadi ada kemungkinan kalau saya membuat barang atau jasa yang mensolusi pain-nya dia atau kegelisahan dia atau kebutuhan dia, maka barang saya akan bisa terbeli. Harus didefinisikan itu dulu. Satu, pasarnya kamu definisikan. Yang kedua, mengapa kok Ayu yang kamu pilih? Kok bukan yang lain? Nah, ini nanti kalian bisa melihat video online listening. Jadi di situ saya jelaskan, di situ dijelaskan komunikasi saya dengan Pak Eko. Yang paling tepat kalau kamu mau berbisnis makanan, kamu cari referensi dari trend center. Jadi di YouTube itu kan banyak orang-orang yang kalau istilahnya itu extreme user. Extreme user itu dia itu makan apa sih? Sekarang yang jadi heboh itu apa? Jadi kamu lihat di sana, kamu gali, namanya online listening, kamu mendengarkan secara online apa sih insight dari para produsen. Jadi kadang-kadang banyak orang itu bukan keinginannya dia, tapi dia ikut-ikutan. Terutama orang Indonesia. Kalau Atta Halilintar bilang apa, dia akan kerjakan. Ya, kalau orang mukbang apa, dia akan lakukan mukbang itu juga. Kayak gitu. Jadi cara memilih orang yang mau diajak interview itu seperti itu. Pelajari lagi online listening. Tapi kalau konteks ini belajar, itu sudah bagus. Jadi ini usernya tidak merepotkan kalian, mempermudah kalian dalam belajar. Itu oke. Terima kasih Pak. Ya, oke, itu catatan saya. Kemudian kalau bisa ketika kalian melakukan tester, karena ini makanan, ya makanan ya sama makanan realnya, karena hubungannya dengan rasa, dengan taste, kan gitu ya. Nanti kamu harus coba masak beneran. Jadi di kelompok yang lain, saya ngajar tempat lain, itu mereka, saya kasih Pak, saya barangnya saya berikan dan dia tes beneran. Suka nggak sukanya, kurang apa, dia ngomong, oh variannya kurang banyak, rasanya kurang gini, saya perbaiki, hasilnya ini Pak. Nah, ya. Oke. Ya, baik Pak. Itu sudah cukup bagus. Silakan yang lain kalau akan memberikan respon dari kelompoknya Elif, Yogi. Silakan. Ada, silakan. Idri, Anggita, Elif, silakan kalau ada yang mau merespon. Saya izin stop sharing ya Pak. Ya, silakan. Kelompok lain ada?
yang mempresentasi nih? Halo? Ada pertanyaan atau apa merespon kelompok 1, pemirsa? Ini tidur semua atau bagaimana? Bisa di-on-kan kameranya ya? Saya kok kayak ngomong sendiri nih sekarang. Oke, Pak. Indri, Lintang, Anggita, Yogi, Safira, Clarista, Risma. Silakan, Risma, Yogi, Elif. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sekalian kita diskusikan. Clarista, Safira, sama Putra. Untuk yang jasa, apakah sudah didiskusikan juga? Belum, Pak. Insya Allah minggu ini. Oke. Ini. Elif, ada pertanyaan Elif? Silakan Elif. Enggak sih, Pak. Sudah cukup jelas tadi. Cuma mungkin kadang beberapa narasumber dengan narasumber lain kan pendapatnya beda ya, Pak. Biasanya ada. Kemarin aku sempat mau buat itu sama kelompok, tapi akhirnya nggak jadi, milih yang lain. Karena makanan kebanyakan memang pengennya makanan ringan, namun yang kayak yang lebih enak dicerna saat pagi, karena memang kuliahnya kan dari pagi. Nah, jadi kata narasumbernya Elif, itu bukan seperti itu. Ya Iya, memang. karena kan beda-beda, Pak, memang setiap narasumber. Dan kalau dari kelompoknya Vira kan milihnya Mbak itu ya, jadi memang Mbak itu pengennya kayak gitu. Tapi kalau dari narasumber yang lain, eh, nggak nggak mau gitu. Oke, pertanyaannya sekarang. Narasumber mana yang benar? Ayo. Nah, itulah Pak, si sampelnya kayaknya harus beberapa lagi gitu untuk menguatkan. Jadi nggak hanya satu narasumber saja. Oke, oke. Saya kasih ke Putra ya, biar kelompoknya Putra ya, biar dijawab ya. Ayo Oke. Putra, ini bagus Putra. Nanti kalau Putra ngambil satu orang narasumber, kemudian kelompoknya Elif narasumber satu orang, dan ketika saya punya 10 kelompok, semuanya nanya satu-satu ke narasumbernya sendiri, pasti beda-beda ini Pak. Terus yang mana yang paling pas, kan gitu. Ayo, gimana kamu jawabnya? Putra. Putra, Safira, sama Clarista. Mungkin dari teman yang lain, kalau saya. Nah, ini pertanyaan penting ini untuk dijawab ini. Silakan. Clarista, Safira. Kalau menyerah, lambaikan tangan. Aduh. Saya mau coba jawab coba. Silakan, silakan. Oke, mungkin kalau misalnya tiap itu orang berbeda-beda, kita mengambil yang lebih banyak Pak gitu. Kemungkinan kan apa namanya itu hasilnya bisa sama. Gitu. Jadi ketika lebih banyak mungkin misalnya ketika memilih mau produk apa asin atau manis, mana yang banyak. Jadi manis, manis. 50 juta. Kamu akan wawancara 350 juta orang. Kalau ya kan banyak kan relatif. Kamu mau seperti apa banyaknya? Ayo. Apa? Enggak kuat, Pak.
Oke, ada lagi. Arista. Oke, sekalian ngajari statistik ya. Ini kalau pelajaran statistik, itu ada namanya populasi, ada namanya sampel. Populasinya kamu kira-kira itu berapa banyak ini? Apa market, oh Indonesia Pak 350 juta. Iya, kalau semuanya makan camilan kan enggak. Makanya kamu perlu mendetailkan target marketmu itu siapa. Ya, tadi saya sudah membaca di kelompoknya Putra adalah remaja yang baru masuk kuliah semester awal yang melakukan kuliah daring kan, sama dia dispesifikan gitu. Semakin spesifik semakin bagus. Sehingga kamu tahu populasinya itu berapa gede sih. Kalau di ilmu statistik, setelah kamu tahu populasinya, kamu bisa menentukan sampelnya, ada rumusnya. Nanti kamu cari rumus sampel. Ada yang cukup 50, 25, ada berapa, sesuai dengan proyeksi sampelmu berapa, proyeksi populasimu berapa, sampelnya berapa. Caranya sampel bermacam-macam, purposive sampling, bla 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 bla. Nanti kamu lihat di bab sampel, bab populasi dan sampel. Itu kalau kamu lakukan secara statistik atau secara angka. Tapi kalau kamu melakukan penelitiannya secara kualitatif atau secara kualitas, kamu nggak perlu mencari sejumlah nilai sampelmu. Dengan cara apa? Kalau kualitatif, ya dengan cara tadi saya sampaikan, coba pelajari di online listening. Jadi kualitatif, maka yang kamu lihat adalah trend center. Orang yang paling banyak di YouTube, yang dilihat orang banyak, dan dia sangat menarik segala sesuatunya sehingga dijadikan pedoman oleh orang-orang. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi kamu mewawancarai trend center tadi itu, satu orang, dengan mewawancarai orang banyak, itu akan lebih bermanfaat kamu mewawancari satu orang tadi itu. Karena dia punya multiplier efek yang sangat besar. Jadi secara kualitas, kamu cari orang yang sangat berkualitas untuk ditanyakan. Jadi beberapa penelitian, saya bersama teman-teman itu cerita, saya membuat penelitian tentang bagaimana cara menjual lapis Surabaya itu bisa diterima masyarakat. Yang saya tanya itu tidak semua orang, tapi saya beri kriteria. Satu, orangnya memang benar-benar suka jajan. Yang kedua, dia pada level tertentu ekonominya. Karena dia mau membidik segmen yang menengah ke atas. Yang ketiga, keempat, dia punya kriteria. Nah, kriterianya ini dia uji. Misalkan dia suka jajan. Nah, ketika dia ke rumahnya si usernya ini, dia tanya, boleh saya lihat kulkasmu? Nah, sama dia, oh ya boleh. Nah, di kulkas itu memang menunjukkan bahwa dia itu suka jajan. Karena dia banyak beli makanan dan disimpan di kulkas. Wah, ini berarti saya cocok kalau dia saya wawancarai. Tetapi kalau user ditanya, mana kulkasmu? Kulkas isinya banyu putih tok. Maka dia nggak jadi wawancara. Oh, ini bukan target marketku. Dia orang ini nggak suka jajan. Kemudian ketika menengah ke atas, dia survei orang ini kendaraannya apa, kemudian expense-nya per bulan itu berapa, dia lihat. Begitu masuk dalam kriteria, baru diwawancarai. Oke, sampai di sini bisa dipahami yang saya jelaskan. Halo pemirsa, saya kok ngomong sendiri nih. Paham, Pak. Paham. Elif yang punya pertanyaan tadi. Gimana, Elif? Ya, apa, Pak? Loh, paham nggak kamu yang saya jelaskan tadi? Paham. Paham. Gimana? Kamu sudah bisa ya nyari user sendiri sekarang? Menentukan mana yang valid dan tidak valid. Jadi jangan asal tanya kepada satu orang, tapi sesuaikan dengan kriteriamu. Biasanya kalau soal data juga saya bantu untuk mencari di Google Trend, Pak. Yes, betul itu. Jadi online listening itu sekarang sangat bagus. Kenapa? Karena
data sekarang berlimpah di internet. Tinggal bagaimana kita bisa mencari, mensintesiskan data itu menjadi informasi yang kita perlukan. Jadi kalau kalian angger saja nyari data, dan proses sintesisnya itu asal-asalan, maka prosesnya sama dengan garbage atau sampah in ke prosesmu yang ngawur, keluarnya ya sampah. Kalau sampah itu kamu pakai untuk menentukan keputusan, maka hanya akan menumpuk barang di gudang. Kenapa? Karena tidak terserap ke pasar. Pasar tidak membutuhkan itu. Ya, pentingnya design thinking pada proses empati itu di poin itu tadi. Ada pertanyaan yang lain, Elif? Buatan Pak cukup. Cukup. Silakan yang lain. Yogi, Indri, Risma, ada Ramadan, Ilham juga. Kalau ada pertanyaan untuk kelompok 3, silakan. Pak, saya mau tanya yang tadi, Pak. Itu kalau kualitatif itu berarti kita tetap wawancara, tapi hanya fokus pada satu orang gitu ya, Pak? Putus-putus. Gimana? Ulangi lagi, Yogi. Saya mau tanya yang tadi, Pak, tentang kualitatif. Kalau kualitatif itu berarti kita tetap wawancara, namun hanya fokus pada satu orang ya, Pak? Oke. Bukan fokus pada satu orang, tapi mencari orang yang merepresentasikan target marketmu yang kamu cari. Nah, kalau yang kamu cari adalah orang yang suka makan, maka trend center di YouTube yang banyak followernya, yang jutaan itu, ya itu yang paling bagus. Yang kamu definisikan makan apa itu dia. Tetapi kalau misalkan definisimu itu yang lain, ya kamu cari lain yang paling kriteria. Sebanyak apa, Pak? Yo, memang semakin kamu bisa mendefinisikan target marketmu dan kamu mencari user yang sesuai target marketmu, maka itu yang kamu wawancara. Kamu cari insight-nya. Jumlahnya berapa, Pak? Ya, monggo silakan. Biasanya kalau di kualitatif, itu ketika kamu wawancara A yang sesuai target marketmu, itu biasanya B itu akan sama jawabannya. C itu juga sama. Jadi kalau ada perbedaan itu tidak jauh. Jadi setelah kamu wawancara 1, 2, 3, 4, loh kok podo, semakin ke sana kamu akan menyimpulkan ini mesti sama jawabannya. Tapi ketika kamu bertanya A itu masih ada perbedaan, B ada perbedaan, kamu gali terus ke C, ke D, sampai nanti mengarah pada sebuah pattern atau sebuah pola yang sama. Bisa dipahami, Yogi, yang saya sampaikan? Berarti gini ya, Pak, apa kalau wawancaranya itu nggak sebanyak sama kuantitatif gitu ya, Pak? Betul, betul. Tidak sebanyak dengan kuantitatif. Metode kualitatif lebih ke arah kualitasnya. Kualitasnya. Jadi ke arah memilih siapa yang mau diwawancara itu sangat penting di kualitatif. Kalau menggunakan ilmu statistik, kalau statistik adalah angka-angka, dia hanya mementingkan angka. Kualitas kurang dipentingkan. Jadi nanti kalau ada skripsi kualitatif dan kuantitatif itu sangat berbeda. Satu ngomong tentang kualitasnya, alat olahnya adalah diri kita, subjeknya adalah kita. Tapi kalau menggunakan statistik, alat olahnya adalah SPSS, mengolahnya dengan alat, dengan rumus-rumus. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan pertanyaan yang lain. Ini kita paling tidak masih ada sampai 9.30. Kalau saya ngasih materi baru ini nggak nututi banget ini. Saya sebenarnya bikin bahas bisnis model. Kelompok yang lain ada yang mau presentasi? Ada nggak ini kelompok yang lain yang bisa presentasi hari ini? Indri kelompok berapa, Indri? Indri, Risma,
Ini kelompok berapa? Saya kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Kamu mau sudah siap presentasi kelompok 4? Masih belum, Pak. Masih belum wawancara juga. Oke. Risma sudah siap presentasi Risma kelompoknya? Sama Cuma Indri. satu kelompok, Pak. Oh, oke. Siapa lagi ini? Ilham. Ilham satu kelompok juga. Oke, kalau tidak ada yang mau presentasi, kita tanya jawab aja. Dasarnya yang dipresentasikan oleh kelompoknya Putra tadi. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Putra, kamu punya kendala apa dalam melaksanakan design thinking ini, Putra? Iya, Mbak. Seperti kalau kendala sih enggak, cukup paham dan cukup jelas sih, Pak, kalau misalnya dilaksanakan. Cukup paham, jelas. Oke. Kok nggak selesai sampai dua-duanya kamu kerjakan sekalian, kenapa? Kan gampang sudah. Karena tugas yang lain, Pak. Tugas yang lain. Oke. Elif, boleh? Elif, Anggita, kan sudah melakukan tugas pertama ya. Mungkin punya kendala apa, silakan kalau mau ditanyakan. Kita diskusikan. Untuk kendalanya sih nggak ada sih, Pak. Mas, kita lagi menyelesaikan untuk yang produk, karena saya baru tahu kalau pakai produk. Saya kira kemarin disuruh milih salah satu aja. Ya, sekarang kan sudah saya di WA ya, ada barang dan jasa. Jadi ada dua. Kenapa? Karena saya pingin kalian punya pengalaman untuk membuat banyak. Ya produk pernah, jasa pernah. Terus kemudian setelah itu kita belajar bisnis model. Produk dan jasamu kita toto sekalian bisnis modelnya. Tahu nggak bisnis model itu apa? Tahu, Pak. Apa coba? Jadi di situ itu ada 9. Oke, 9 komponen. Untuk patokannya sebagai pedomannya gitu. Arahnya nanti gimana. Jadi kalau orang lihat BMC itu bakal langsung paham, oh bisnis kita itu kayak gimana. Walaupun hanya sekedar gitu aja, poin-poinnya aja. Tapi itu yang poin penting dalam bisnis kita. Yang perlu kamu buat sekarang kan hanya di value proposition ya. Elif ya. Baru nilai yang kamu deliver kepada customer-mu. Okay. Sedangkan 8 komponen lainnya kan kamu belum tentukan. Iya, belum. Ya. Apa sih bedanya taksi Bluebird sama Gokar? Ayo saya tanya. Dari sisi delivery produk, itu kan sama. Layanan orang dari titik A ke titik B menggunakan mobil. Ayo, apa yang membuat beda? Elif. Elif, silakan bisa jawab. Apa beda taksi konvensional sama taksi online? Ini soal saya bisa didengar nggak ini? Bisa, Pak. Silakan Elif atau Putra atau yang lain, silakan. Ini dari sudut pandang bisnis model ya. Kalau design thinking kan saya anggap kalian sudah bisa membuat produk nih ceritanya dan jasa. Supaya nanti saya mengarahkan ke diskusi bisnis model itu lebih mudah. Siapa yang bisa jawab? Iya, Pak.
Saya boleh jawab, Pak? Silakan. Oke, kalau menurut saya perbedaan dari bisnis model taksi konvensional dan taksi online, di mana bisnis taksi online lebih itu nih Pak, tersistem. Mereka ada sistem online sehingga dalam memasarkan, dalam mencari konsumen, mereka ada cara lebih apa itu optimal untuk menawarkan produk mereka. Misalnya promosi online di media sosial, karena kan orang-orang lewat apa namanya itu mencari produknya bisa lihat dari sana, jasanya seperti itu, Pak. Kalau ngomong bisnis model kanvas yang 9 ya, itu kamu omongkan itu pada kotaan apa itu? Pada kelompok apa? Yang kamu buat sekarang kan value proposition-nya nih. Iya, Pak. Yang kamu omongkan tadi itu ada di kotak mana itu? Kotak strategi pemasaran mungkin, Pak. Bukan. Yeah. Kotak delivery. Distribution. Yang kamu omongkan tadi channel distribution-nya. Jadi channel distribusinya melalui sebuah aplikasi yang mempertemukan antara pemilik armada dengan customer. Ada sebuah channel distribution melalui aplikasi. Kalau taksi biasa, caranya pakai apa? Ya pakai nomor telepon operator itu kan. Iya, manual. Ya, dari sini saya pikir kamu sudah bisa memahami satu yang namanya channel distribution. Bagaimana bisnis model itu sangat berpengaruh pada sebuah bisnis. Bedanya sangat tinggi. Meskipun barang yang dijual sama, tapi kalau kamu merubah salah satu dari 9 komponen modelnya, maka akan berubah total. Saya kasih contoh satu lagi. Ada satu itu yang hubungannya dengan investor. Dengan key kompetensi ya. Investor misalkan. Taksi biasa itu investornya karena dia sebuah perusahaan, dia ingin membesarkan armadanya, dia pinjam uang ke bank. Kamu tahu ke bank biaya pinjamnya berapa? Tinggi, Pak. Ya, tinggi itu berapa? Ratusan juta. Loh, ratusan juta. Persentase, ini ngomong berapa persentase? Bunga itu berapa persen? Oh, bunga 10%. Kamu dapat info dari mana bunga 10%? Kita utang, Bro. Umumnya, Pak, yang saya pernah dengar. Minimal itu 5% per tahun. Ya, kalau risikomu tinggi, itu semakin tinggi lagi bunganya. Bisa sampai 20. Itu bank. Ketika kamu nggak bisa pinjam ke bank, kamu pinjam ke lembaga keuangan yang di bawah bank. Ada bank sampai ujung-ujungnya bank Tidil, tahu ya? Bank Tidil. Ada lagi sampai lintah darat. Itu sudah di atas 25%, ada yang 40% per tahunnya. Bahkan ada yang 2 kali lipat. Sedangkan aplikasi Gojek, dia dari mana investornya? Pendanaannya. Kalau menurut saya mungkin dari para perusahaan, Pak. Perusahaan siapa? Perusahaan yang punya dana, Pak, kerjasama. Ya siapa? Kalau ngomong value proposition yang diberikan ya, value-nya kan mengantarkan orang ya. Kalau perusahaan taksi konvensional itu harus beli armada. Tapi kalau aplikasi Gojek dia harus beli armada apa enggak? Betul, Pak. Nah, nggak perlu kan? Ada investor yang benar-benar uang sendiri masuk ke situ. Dengan apa? Dengan mobilnya, dengan motornya. Jadi nggak ada perlu investasi, nggak perlu pinjam uang, nggak perlu punya beban 15-20% per tahun. Jadi untuk menjadi revenue, keuntungan itu lebih cepat mana kira-kira? Lebih cepat yang online, Pak. Ya, dengan yang sama, kalian merubah bisnis modelnya
itu akan berubah semua skemanya. Satu lagi, Indomaret, Alfamart, atau yang Mart itu dibandingkan dengan toko tetanggamu. Kita bahas dari sisi key partners, hubungannya dengan supplier. Lebih efisien mana? Mart itu sama toko-toko tradisional. Kalau dari saya lebih efisien yang Mart, Pak. Kenapa? Karena mereka kan itu, Pak. Mart kan mereka lebih besar sehingga suppliernya lebih gampang mengirimnya, kerjasamanya. Lebih luas lagi gimana maksudnya? Belinya lebih banyak atau bagaimana? Modal lebih besar? Lebih banyak Nah, mungkin punya banyak cabang, Pak. Nah. Gimana Yogi? Punya banyak apa? Karena mungkin yang Mart itu punya banyak cabang, Pak. Ya, oke. Satu, dia punya economic of scale namanya. Jadi karena cabangnya banyak, belinya dia banyak. Jadi kalau misalkan odol, atau nggak usah odol, inilah, pulpen ya. Ini mereknya apa ini? Taruhlah Zebra. Karena dia jualan itu dia punya 1 juta outlet, minimal dia perlu 1 juta pulpen. Itu kalau dia jualannya cuma 1, padahal jualannya kan banyak. Beli 1 ini ke produsen Zebra, beli 1 juta, sama toko sebelahmu cuma beli 10. Itu kira-kira harganya miring mana? Lebih miring yang beli banyak, Pak. Biasanya kan kalau beli banyak gitu kan dapat potongan soalnya. Yes. Itu, ya, 1, economic of scale. Kemudian ada lagi, kalau ngomong masalah pendanaan bank tadi itu. Tokomu sebelah, untuk beli itu pakai modal dari siapa? Modal sendiri mungkin, Pak. Modal sendiri, 1. Ketika tokonya sudah semakin besar, dia pakai modalnya siapa? Dia bukan kadang-kadang punya toko. Dari kecil sampai besar, gede sekarang. Kemudian akhirnya dia, kalau mau besaran lagi, pakai uangnya siapa biasanya, Yogi? Uang sendiri juga bisa, atau apa ya, Pak? Setahu mungkin modal sendiri sih, Pak. Awalnya modal sendiri, tapi lama-lama dia tergoda karena ditekani wong bank. Ayo, gede no toko nih, lu tak isi. Bener nggak? Iya mungkin, Pak. Ya, pinjemnya akhirnya ke kreditor. Ke kreditor tadi saya perbandingkan 15 di atas 15%. Itu biayanya. Sedangkan kalau Indomaret, Alfamart, itu dia bekerjasama dengan investor. Dia memfranchise-kan mart-martnya itu kepada investor. Investor menyediakan lokasi, menyediakan modal. Berapa? 2 miliar, 1 miliar. Jadi dia dapat dana segar dari investor. Dia tidak perlu pinjam. Jadi dia punya economic of scale bargaining, barang itu tinggi. Kemudian dia punya kemampuan cash yang tinggi juga. Wes, kalah bersaing. Bisa dipahami? Toko-toko yang tradisional. Bisa, Pak. Itu berarti Ya. kalau investor itu nggak hanya satu saja ya, Pak, ya? Kalau kayak mart-mart gitu ya. Bisa Enggak. Karena dia franchise. Franchise itu misalkan saya mau bikin di daerahmu ada berapa Indomaret, saya tanya. Itu pemiliknya beda-beda. Investornya beda-beda. Tapi sistemnya yang punya satu, perusahaan PT Indomaret. Itu. Bekerja sama di lokasi situ dengan investor orang yang ada di situ, yang punya tanah dan punya modal. Jadi dia dapat tanah fresh, dia dapat modal fresh, dia punya lokasi di situ. Terus dibangun dengan sistemnya Indomaret, Alfamart, kemudian pembeliannya di awal besar, distribusi ke masing-masing outlet. Bagaimana powerful sebuah bisnis model. Ya, jadi kamu cara berpikirnya dengan model yang tradisional tadi itu, kamu kalau harus membuat produk, buat bisnis modelnya
yang gede ini bisa digedekan, bisa di-scale up-kan. Jadi modelnya startup itu di situ, bedanya dengan orang berdagang tradisional. Kamu sudah punya produk, kamu tata bisnis modelnya, supaya apa? Supaya bisa dibesarkan ini. Sistemmu tadi itu. Supaya apa? Namanya supaya lestari. Atau bahasa Inggrisnya sustainable. Supaya bisnismu itu langgeng. Ini bedanya berdagang dengan berbisnis. Bisa ditangkap penjelasan saya? Mohon maaf Pak, bisa diulang lagi Pak. Saya agak kurang paham soalnya. Yang bagian mana? Bagian mana? Yang tadi yang membesarkan bisnis itu Pak. Oke. Kamu kalau berbisnis kan tujuanmu supaya apa sih? Supaya langgeng kan bisnismu. Supaya langgeng bagaimana? Ya kamu tidak hanya membuat produk saja, tapi kamu membuat bisnis modelnya. Mulai customer-nya itu siapa, segmen pasarnya, supplier-nya itu siapa, kemudian investornya ini siapa, kemudian karyawannya harus punya kompetensi seperti apa. Itu semuanya ditoto. Bisnis modelnya itu ditoto. Supaya apa? Supaya langgeng. Karena kalau kalian salah menentukan, salah satunya contohnya salah mengambil investor atau kreditor. Nah, itu sudah dampaknya kepada biaya produk. Kalau kamu pakai kreditor, kamu punya kewajiban untuk membayar bunga. Jadi kalau kreditor itu untung nggak untung, kamu harus bayar bunga. Bahkan kadang-kadang duit belum dipakai, kamu harus sudah bayari bunga. Tapi kalau kamu ngambil investor ini kalau untung dibayar, kalau rugi dia ikut rugi. Jadi model bisnismu harus kamu toto. Alfamart, Indomart, dia pakai model bisnis, dia tidak bekerjasama dengan kreditor, tapi dia bekerjasama dengan investor. Dia punya sistem sebagai franchise, dia kerjasama dengan franchisee, dengan orang yang mau menginvestasikan uangnya di suatu lokasi, punya uang, dia bangun Alfamart, Indomart di tempat dia berada. Tentu saja setelah dievaluasi macam-macam sesuai, baru mau tanda tangan kerjasama. Bisa ditangkap, Yogi, yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Itu berarti kalau investor, kalau untung itu dibayar, kalau rugi berarti tidak membayar ya, Pak? Rugi berarti dia nggak dapat keuntungan, tapi uangnya kan sudah masuk ke sistem kerjasama. Ya, rugi dia nggak akan dapat bagi hasil. Kan gitu. Iya. Uangnya bisa hilang nanti, kan gitu. Ya, bagaimana bisnis model itu sangat menentukan bisnis ke depan. Jadi nggak hanya membuat produk selesai, enggak. Ya nanti kalau kamu sudah lulus di produk ini nanti, saya akan bahas secara detail di bisnis model. Baik, kurang 3 menit. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah hari ini selesai. Saya tunggu ya minggu depan kelompok 1, 2, 3, 1 dan 3, 4 ada 4 kelompok ya. Itu silakan mempresentasikan produknya. Ya. Kalau belum produk dan jasa, presentasikan produk dan jasa. Minggu depannya lagi, harapan saya sudah membahas tentang bisnis model. Ya. Jangan sampai tugas yang 2 ini nggak jadi. Karena kamu akan kesulitan nanti menentukan bisnis model dan menentukan market validation-nya. Jadi modalnya adalah 2 ini. Saya minta tolong ke 2 kelompok yang belum selesai, segera selesaikan barang dan jasanya. Sepakat ya? Sepakat ya? Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni.